Selamat sore Ki Ageng Grombol, Ugo Triyono. Ini kita masih seputar politik ini. Jadi kemarin itu ada relawan Jokowi yang baru mengadakan musra begitu. Dan kita tahu bahwa Pak Jokowi ini termasuk pegang kartu as dalam dunia perpolitikan saat ini, termasuk nanti Pilpres pada tahun 2024. Ini kira-kira dukungan Jokowi ini mau diarahkan kemana? Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar bagi calon-calon presiden yang sekarang sudah muncul ini. Dan kemarin musra kemarin menelurkan 3 calon, yaitu Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Erlangga. Nah, ini dari ketiga tokoh ini nanti juga akan sibuk mencari partner wakil presidennya, calonnya, seperti itu. Dan ini sangat menarik untuk diulas sebagai pembicaraan obrolan politik pada sore hari ini. Ya, Grombol. Monggo, kira-kira pendapat jenengan tentang persoalan ini atau tentang fenomena ini gimana? Ya, kami ini kan rakyat ya, rakyat yang ya katakanlah rakyat yang paling bawah lah. Ibarat suket gumuh itu kan hanya diinjak-injak. Tapi kami juga merasa bahwa kami juga punya hak atas kedaulatan negara ini, sebab negara itu kan berkedaulatan rakyat. Artinya rakyat apapun, gitu. Jadi entah laki-laki, entah perempuan, entah buruh, entah juragan, gitu. Ini kan rakyat seluruh negeri ini yang punya hak atas kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ini ada musra ya, dari relawan-relawan Pak Joko Widodo yang mengawal Pak Joko Widodo ya, dari presiden periode pertama sampai sekarang. Ini menunggu, ya, menunggu Pak Jokowi ini siapa yang layak jadi pemimpin nasional tahun 2024. Ya. Semua nunggu komando Joko Widodo. Ini relawan-relawan setia, ya. Itu kan gambaran bukan partai, itu rakyat, kumpulan rakyat. Nah, kemudian ada istilah baru yang namanya musra, itu musyawarah rakyat. Ya. Jadi rakyat bermacam-macam latar belakang, ya, tapi melepas tidak ada baju partai itu. Sebenarnya kemarin itu saya juga lihat di berita tidak ada yang pakai bendera partai. Tapi menunjukkan kami adalah rakyat. Ini kan sudah mendekati arah gitu, dalam sistem demokrasi Indonesia. Sistem demokrasi ini yang sering saya dengar kan dari rakyat, gitu, oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat Indonesia ini kan banyak. Demokrasi ini demos, kratos, kratein, itu pemerintahan. Jadi pemerintahan rakyat, pemerintahan rakyat. Tapi bukan berarti rakyat berbondong-bondong jadi mengatur negara semua. Ini harus memilih salah satu orang yang terbaik dan bisa melaksanakan kehendak rakyat, itu yang dimaui rakyat. Karena dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Mungkin arti demokrasi yang saya tangkap itu semacam itu. Jadi ini adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Jadi bukan kedaulatan partai. Kan tidak ada di dalam konstitusi kedaulatan partai. Tapi rakyat ini belum pernah sejak pemilu tahun 55 sampai sekarang ini belum pernah mencalonkan presiden. Sebab yang mencalonkan mesti partai. Jadi partai itu menamakan rakyat. Akhirnya
Ya karena partainya macam-macam, rakyat ini ya macam-macam. Makanya kalau elit sering kita dengar, itu rakyat yang mana? Sebab setiap partai punya rakyat. Tapi apakah itu sistem? Ya, sebenarnya sistem ini kan bertentangan dengan kedaulatan rakyat. Rakyat itu berdaulat atas negara itu ya berdaulat atas tanah air dengan segala isinya, berdaulat atas bangsa, berarti semua sektor-sektor kehidupan bangsa ini kan harus didaulat oleh rakyat. Ya ekonomi, ya politik, ya hukum, ya budaya, ini kan harus didaulat. Kemudian ada konstitusi. 3 syarat inilah. Tapi di luar sana para akademisi biasanya syarat negara itu ada tanah air, ada bangsa yang menduduki itu, ya lah. Kemudian ada pemerintah. Nah kemarin itu dalam penjajahan kan udah ada pemerintah toh. Pemerintahan kolonial Belanda itu juga ratusan tahun di sini. Tapi ketika merdeka modal bangsa ini berjuang itu sudah punya konstitusi. Jadi pemerintah yang ada itu manut dengan konstitusi sebagai turutannya di dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu namanya kedaulatan rakyat setelah merdeka. Lah kalau sekarang ini semacam ini, sekarang berapa partai yang mau ikut pemilu 2024? Ya, ini kan banyak sekali. Nah ini kok ada musyawarah rakyat dari kaum relawan Jokowi, kok bisa mencalonkan presiden 2024? Padahal yang mencalonkan itu adalah ketua umum yang sudah punya kursi di atas sana paling tidak berapa persen itu? 20%. Kalau kurang daripada itu harus koalisi kan persyaratannya begitu. Tapi ini kemarin itu ada keputusan musyawarah rakyat ini ya di Jakarta. Kemudian hasilnya yang dipilih, yang diajukan kepada Pak Jokowi, gitu, dalam amplop tertutup katanya, nah, itu 3 nama. Nah, kalau kami sebagai orang tua, ini adalah masa transisi. Transisi untuk kembali bangsa yang dinyatakan merdeka setelah lepas dari kolonial Belanda dan fasisme Jepang, itu ada penjajahan baru yang muncul. Namanya penjajahan politik atau penjajahan modern dan sekarang ini supra modern. Maka demokrasi yang warna ini itu kan global. Demokrasi global atau globalisasi demokrasi. Jadi semua negara di dunia ini sistem pemilunya ya semacam ini toh. Itu namanya demokrasi liberal. Itu liberal karena di dunia ini hanya ada 2 sebenarnya. Demokrasi itu, demokrasi liberal dan demokrasi yang teratur. Artinya demokrasi yang punya konstitusi, landasannya adalah konstitusi. Kalau demokrasi semacam ini, masing-masing mencari kelemahan calon-calon, kelemahan itu yang akan dijual pada rakyat, rakyat disuguhkan itu kelemahannya ini kan kedaulatan rakyat di tangan bersama tadi sudah diperebutkan oleh elit. Rakyat akhirnya juga terbelah-belah. Ini sesuai dengan negara kesatuan. Apa tidak? ya ini seolah-olah dasar negara Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar
45 itu hanya alat legitimasi. Kejiwaan yang terkandung di dalamnya itu tidak pernah berlaku dalam perang tanding perpolitikan sekarang ini. Kan gitu. Nggak ingat lagi kesatuan yang dirindukan, ya toh, bahwa kedaulatan ini seharusnya kan arah politikan setelah merdeka. Karena perjuangan ini kan perjuangan politik, merebut kedaulatan dari tangan penjajah ke tangan bangsa sendiri. Kan dengan adanya proklamasi ini kan seharusnya sudah di tangan bangsa sendiri. Maka dinamakan kedaulatan rakyat itu rakyatlah, karena yang berjuang rakyat, rakyat yang berdaulat atas negara, termasuk rakyat yang seharusnya memilih calon pemimpinnya. Tapi ini belum pernah ada di dunia. Ya ini proses. Dengan musrah ini proses bahwa akan kembali, ya. Wong rakyat tidak ngerti saya ini berdaulat apa. Yang didaulat rakyat itu apa? Kan tidak ngerti toh. Kami tidak ngerti. Wong tanah, kalau tidak beli tanah, yuk kita tidak punya tanah. Air, kalau tidak beli air, kita ini juga, kan kita juga harus berdaulat atas tanah dan air. Air sekarang sudah dimiliki oleh badan-badan usaha. Kita harus beli coba. Apa berdaulat semacam itu? Gitu. Apalagi ada kandungan emas uranium di nikel. Karena kita pernah menikmati. Ini aja gas, ini kan ya produk kita. Lah ini itu apa milik rakyat. Jadi harga kedaulatan yang selama ini sistemnya itu sangat murah. Hanya ditukar dengan kaos oblong, dengan amplop, ya. Kedaulatan rakyat diserahkan pada elit. Tapi rakyat sekarang ini sudah bangkit, sudah sadar, sudah ngelilir, sudah ngerti. Gitu. Kalau pemilu yang semacam ini akan mensejahterakan rakyat. Misalnya ini ya relawan Jokowi. Ini rakyat kan ya sudah menikmati. Wah, setiap bulan sekali untuk sembako beras 10 kilo kan harus dinikmati. Lah nek mau dirubah, mau di-stop apa ya rakyat mau. Yang keluarga prasejahtera atau apa itu kan ya udah mulai dapat duit sithik-sithik ya. Pak Jokowi midun keliling ngedun amplop. Kuwi arep pencitraan Jokowi ben dipilih meneh atau itu memang pengakuan bahwa yang berhak atas negara ini adalah rakyat. Dia hanya abdi negara. Dia hanya misioner rakyat yang harus memenuhi apa tuntutan rakyat itu. Jadi ini baru menurut kami. Jadi bukan hanya partai, tapi musyawarah rakyat pun bisa mencalonkan presiden.